Saya akan melanjutkan firman Tuhan yang saya sampaikan bulan lalu. Saya akan lanjutkan karena ini adalah minggu terakhir di bulan September ini yang merupakan kita closing tema besar di Riverside mengenai gerejaku, keluargaku atau living in community. Dan ini minggu terakhir, bulan depan kalau saudara hadir dalam ibadah kami, maka tema kami akan berubah dan kami pastikan lebih seru. Tuh, nggak ada amin. Lebih seru artinya akan lebih menabrak saudara, lebih memukul saudara, lebih menyenggol saudara, dan lebih menyingkapkan kehidupan kita supaya hidup kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Amin. Nah, kesimpulan daripada apa yang kita pelajari, kita dengar, kita bahas bersama-sama di dalam Rock Riverside ini selama 3 bulan terakhir mengenai hidup dalam komunitas, itu yang pertama, supaya saudara dan saya tidak hidup sesuka hati. Kenapa saya harus ada dalam komunitas, khususnya komunitas orang percaya? Supaya saudara dan saya tidak hidup sesuka hati. Karena kita cenderung suka hidup sesuka hati. Halo? Betul? Sesuka hati dalam artian saudara hidup demi diri sendiri. Atau mungkin lebih besar dikit demi keluarga saudara sendiri. Kadang-kadang dalam keluarga pun ada suami buat dirinya sendiri, istrinya juga buat diri sendiri, dan anak-anak buat dirinya sendiri, betul? Yang kedua adalah supaya kebergunaan diri saudara, ya, apa yang saudara punya, potensi diri saudara itu dapat dibagikan, ya, dapat di-share kepada orang lain. Nah, saya ambil ayat ini sebagai pendahuluan dan kemudian nanti saya akan review sedikit khotbah pada bulan lalu karena ada beberapa teman-teman datang terus mereka kasih ya komplimen. Boleh nggak hamba Tuhan terima komplimen? Bukan komplain. Komplimen ya, masukan atau input bagus Pak, praktikal. Nanti saya akan review sedikit. Nah, ini 1 Petrus 4 ayat 10 saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia karena lebih jelas. Sebagai tanda kebaikan hati Allah, berarti tanda kebaikan hati Allah itu selain keselamatan yang kita terima, betul? Karena kita tidak layak, kita tidak mampu untuk menerima keselamatan itu tanda kebaikan hati Allah. Ada lagi tanda kebaikan hati Allah yang lain. Apa itu? Kita masing-masing sudah, katakan sudah. Sudah berarti telah, ya, on hand, sudah ada di tangan kita. Ya, apa itu? Menerima kemampuan rohani yang berbeda-beda, katakan berbeda-beda. Puji Tuhan, karunia yang kita terima itu berbeda-beda. Kalau sama, boring. Benar gak? Halo? Coba saudara datang kalau dalam gereja ini dan semuanya sama. Yang ngomongnya sama, nadanya sama, sikapnya sama, bajunya sama, kacamatanya sama. Ya, boring. Dia kasih berbeda-beda. Dari mana? Dari Roh Allah. Semua kemampuan itu diberikan supaya, berarti ada tujuan. Ya kan? Kita menerima kemampuan rohani itu buat apa? Bukan yang tadi yang saya katakan buat suka-suka kita dan buat diri sendiri. Tetapi kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Katakan saling. Jadi setiap orang bertanggung jawab, katakan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab buat siapa? Tanggung jawab buat siapa? Yang pasti bukan buat gembala Riverside, bukan para pengkhotbah, tanggung jawab buat Tuhan. Setuju? Karena Dia yang beri. Untuk apa? Memakai kemampuan itu dengan baik. Berarti kita bertanggung jawab memakai kemampuan yang dari Tuhan sebagai tanda kebaikan hati Allah. Pakainya dengan baik karena ada sebuah tanggung jawab. Setuju? Ada responsibility. Katanya di dalam responsibility itu ada kata ability. Ada kata kemampuan yang saudara harus respons. Saudara harus bertanggung jawab atas kemampuan yang diberikan oleh Allah karena Dia baik. Oke? Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa semua kemampuan itu
sudah diberikan kepada kita supaya kita saling melayani. Jadi setiap orang itu harus bertanggung jawab. Dan semua orang di dalam ayat ini bilang punya karunia. Setuju? Semua orang punya karunia. Saya pernah beberapa kali ketemu dengan orang yang bilang, Pak saya nggak punya apa-apa. I have nothing, nggak punya gift. Nggak punya sesuatu yang bisa ditonjolkan. Saya kasih ilustrasi. Satu saat ada sebuah orkestra musikal yang besar, ya eksklusif, mewah. Semua alat musik hampir ada, sampai suling dari Sunda pun ada di situ. Ya, dan mereka mulai bermain sebuah karya yang agung, yang besar. Yang piano mulai bermain, yang gitar mulai bermain, yang semua alat musik gesek, pukul, petik, tekan, apalagi tiup, semua dibunyikan. Di tengah-tengah rombongan orkestra yang besar itu, ada satu anak muda, dia pegang alat musik yang bentuknya kayak segitiga. Saudara pernah lihat alat musik itu? Namanya triangle. Ya, dia pegang gini. Dan dia standby begini aja nih. Ini dia punya pentungannya, alat pukulnya. Mereka main, itu karyanya sekitar 4,5 menit main-main. Wih, udah jalan 2 menit lebih. Dia masih gini aja. Orang dengar, kapan nih dia main? Ya. Violin udah gesek sana sini. Piano udah tekan sampai mau lepas-lepas tutsnya. Dia masih gini. Udah mau menit-menit terakhir. Terus konduktornya, dirijennya itu kasih kode. Dia cuman satu single note. Ping. Selesai. Orang pada bingung, ngapain dia di sana? Bermenit-menit cuman pukul 1 kali. Ting. Sudah. Selesai. Dan orang tepuk tangan semua, ada yang tepuk tangan memuji semua seluruh orkestra itu, ada juga mungkin bertepuk tangan kasihan sama si pemuda ini. Lu di situ dari tadi 3 menit, 4 menit cuman ting 1 kali aja. Satu ketukan dia itu menyempurnakan semua lagu tersebut. Dia ada di situ karena konduktor mau dia ada di situ. Karena tanpa dia, sebuah karya ini tidak akan lengkap. Karena satu not di dalam partitur yang banyak itu, dia berarti. Jadi kalau saudara bilang, saya nggak punya apa-apa, Pak. Ya jangan-jangan Anda yang triangle itu. Walaupun cuman ting, tetapi itu menyempurnakan semua apa yang ada. Karena tidak ada satupun not yang tidak berarti. Amin. Jadi semua orang punya karunia. Mau main yang lama, main yang cuma 1 kali. Tuhan mau saudara ada di situ. Amin. Tuhan mau saudara ada di situ. Nah mari saya review sedikit mengenai khotbah bulan lalu. Kalau boleh tahu sebelum lanjut. Berapa banyak saudara yang, saya dari depan ini kayaknya banyak orang baru. Anyway kita punya good problem. Ya tadi parkiran benar-benar mencengangkan dan menebarkan dan menegangkan. Ya, feeling saya bulan depan kita harus berkemah di sini sebelum datang ke gereja supaya dapat tempat parkir lebih cepat. Oke, karena sekarang sudah mulai tanda-tanda yang baik. Ini seperti yang Elia bilang, awan sekecil telapak tangan itu mulai kelihatan di atas, ya. Dan sebentar akan hujan lebat dan kemudian kita semua akan duduk di bawah ya. Ada yang di panggung, ada yang mungkin nempel di plafon, gak tahu dah. Oke, nah berapa banyak saudara yang baru pertama kali hadir bersama kami di tempat ini? Can I see your hands? Wow, mari kita berikan. Wih banyak ada di belakang, di sebelah kanan sana saya juga ada. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Wow. Ya ini bisa karena liburan atau pas mengunjungi ini atau ya karena pengen tahu, karena lihat dari Instagram dan lain. Tapi anyway, welcome. We are welcome you ya. Jadi saudara bisa bersama-sama menikmati ibadah ini. Nah saya review sedikit khotbah yang bulan lalu. Yang paling pertama yang saya review adalah habitat manusia adalah komunitas. Oke, seperti burung habitatnya di pohon, ikan di air, manusia habitatnya adalah
community. Karena manusia membutuhkan manusia yang lain. Saudara pernah dengar Amsal bilang, untuk supaya manusia jadi tajam harus, halo Riverside, untuk supaya manusia jadi tajam harus membutuhkan manusia yang lain. Ungkapan yang kita pakai adalah besi menajamkan besi supaya tajam. Pastikan saudara butuh manusia lain supaya saudara tajam, bukan panas. Hei, benar gak sih? Karena besi menajamkan besi, selain tajam ada efek samping. Side effect-nya adalah panas. Kepala panas, hati panas, tinju panas, kaki panas. Semuanya panas. Nah, pastikan saudara jadi tajam. Yang kedua, saudara butuh komunitas atau manusia lain supaya saudara bisa menjadi serupa dengan Kristus. Karena kalau saudara tinggal di goa sendirian, saudara tinggal di goa selama 30 tahun, saya percaya saudara gak mungkin bisa serupa dengan Kristus di tengah-tengah goa seperti itu. Kenapa? Mau sabarnya gimana mau jadi sabar? Karena sabar misalnya, saudara menjadi sabar, saudara butuh orang lain. Halo? Dan saya yakin banget doa yang paling cepat dijawab oleh Tuhan bukan minta berkat. Bukan minta uang, bukan minta makanan. Doa yang paling cepat dijawab oleh Tuhan adalah minta karakternya. Karena begitu saudara bilang, saya mau sabar Tuhan. Hitungan menit. Gak perlu tunggu sebulan. Tuhan kirim orang yang paling menjengkelkan di dunia. Buat saudara. Ya, dan jangan kaget. Orang tersebut bisa istri saudara, bisa suami saudara, bisa anak saudara, bisa mertua saudara. Halo, jangan pura-pura gak tahu. Betul? Kalau saudara minta kasih, dia akan kirim orang yang akan merongrong saudara terus. Bener gak sih? Kalau nggak ada orang lain, saudara cuman, Pak, saya nggak mau bersentuhan dengan besi yang lain, tapi saya mau serupa dengan Kristus. Saudara tinggal di sebuah pulau terpencil dalam goa yang ada cuma burung-burung dan kelelawar, monyet-monyet. Saudara di sana serupa dengan Kristus nggak akan kesampaian karena yang di sekitar saudara rupanya berbeda. Bukan rupa Kristus, mereka bukan orang. Makanya di dalam Kejadian yang Tuhan bilang, Tuhan kirim penolong lain untuk Adam. Yang seringkali kita pikir ayat itu adalah ayat pernikahan. Kata penolong di sana saya paham betul. Bukan, nah, para pria, suami pasti berpikir penolong yang lain untuk cuci piring. Untuk setrika baju. Ayo bapak-bapak, angkat tangan di dalam hati. Untuk siapin makanan. Kalau bapak-bapak pegel, untuk dipijitin. Kata penolong di sana supaya saudara semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kita butuh orang lain tolong kita supaya serupa dengan Kristus. Nah, ini ada beberapa ayat yang Paulus pakai, ya, kata saling tadi karena membutuhkan orang lain. Ini saudara bisa baca aja, semuanya tuh saling. Betul? Saling itu apa sih? Gantian. Benar? Kalau saudara cuma terima terus, saudara nggak pernah kasih, itu bukan saling. Saling itu gantian. Nah, satu saat, ini ada survei, ini cuma ilustrasi. Survei keadaan manusia di sorga dan keadaan manusia di neraka. Hasil survei mengatakan bahwa makanan di surga dan makanan di neraka sama. Jenisnya, porsinya, ukurannya, dan gizinya sama. Cuman cara makan mereka berdua di surga dan neraka itu mereka harus pakai sendok yang panjangnya itu 2 meter. Saudara imajinasi sedikit. Makan pakai sendok 2 meter. Nah, ya pendok setengah meter aja udah susah. Gimana caranya? Ini semuanya di surga pakai sendok 2 meter, di neraka juga pakai sendok 2 meter. Makanan yang dibawa sama persis, Tuhan gak beda-bedain. Ya, kalau di surga menunya steak, ya, wagyu level mentok, neraka juga dapat level mentok. Bukan ampas-ampas dari surga, enggak. Cuman hasil surveinya adalah yang di surga sehat, bergizi, ya, yang di neraka ceking udah mau mati, kelaparan. Padahal makanannya sama. Dan mereka mengamati bahwa ternyata yang di neraka kalau makan dengan sendok 2 meter itu kacau balau. Waktu steak datang,
dia ambil steaknya, nah mau makan bagaimana nih sendok 2 meter. Oke, nggak boleh pegang dari ujungnya, nggak boleh. Dari dekat yang cedokannya itu nggak boleh, dari ujung yang lain. Jadi dia mau makan 2 meter, panjang banget, gimana caranya. Jadi dia lempar ke atas, ada yang masuk, ada yang nemplok di jidat, ada yang jatuh. Nggak bisa makan dengan baik. Tapi yang di surga nggak begitu. Di surga saling. Jadi 2 meter kira-kira dari sini ke Pak Yosua. Pak Yosua buka mulut dong. Pak Yosua mau apa? Oh saya lagi jaga 3K sehat. Ya kan? Jadi Pak mau apa? Nggak mau daging. Pak mau sayur? Saya ambil sayur. Pak Yosua buka mulut. Nang ning dung ning nang ning. Deng, makan. Masuk semua nggak? Masuk semua. Tetapi yang di neraka hancur. Amburadul, makanan berserakan di mana. Yang masuk sedikit terbuang lebih banyak. Karena mereka semua tidak mau saling. Saudara bisa pahami ini? Oke, nah di dalam saling ini bulan lalu saya memberikan prinsipnya. Supaya bisa saling kita harus pakai prinsip ini. Yang warna kuning ini kalau Bapak Ibu ingat. Ya, bahwa manusia melihat apa yang di depan mata. Ya, ini ayat waktu Nabi Samuel mau mengurapi Daud menjadi raja, ya. Dan di samping-samping yang sudah berjejer itu sebelum Daud datang, koko-kokonya itu sudah kakak-kakaknya sudah ada, itu keren-keren. Nah, kalau saya ada di situ juga saya minder. Mungkin Pastor Anthony kalau ada di situ boleh masuk. Karena dibilang tinggi. Nah, saya kan nggak tinggi. Udah kalah, ya. Perawakannya gede, tegap. Saya di situ, waduh, ini musuh belum datang angin aja tiup jatuh nih langsung. Nah kan gitu kan. Jadi Samuel bilang, yang ini nih yang besar-besar nih. Tuhan bilang, enggak. Nah kata enggak itu menghibur buat kita yang kecil-kecil. Ya, Tuhan tidak melihat paras. Bagi para jomblo ada kabar baik. Tuhan tidak melihat paras perawakan, kabar baiknya itu. Kabar buruknya, cewek-cewek masih melihat paras dan perawakan. That's the problem, ya. Manusia cuma bisa lihat sampai akhirnya Tuhan bilang buat si Samuel. Ini ada satu prinsip nih. Manusia cuma bisa lihat sebatas luar atau kulitnya saja. Tetapi Tuhan bisa melihat sampai kedalaman. Oke? Manusia cuma bisa melihat sampai kulit. Tapi Tuhan bisa melihat sampai kedalaman. Makanya saya simpulkan seperti ini. Manusia cuma bisa lihat kulit. Tuhan sampai daleman, karena tidak ada manusia bisa melihat daleman manusia lain. Halo, apakah saudara mampu melihat daleman saya? Kalau sampai saudara mampu, jangan-jangan saudara Tuhan. Oke, betul? Prinsip ini simple mau kasih tahu buat kita semua. Bahwa kalau saudara diam, saudara nggak mau buka mulut, nggak mau kasih tahu, orang tidak akan tahu daleman saudara. Karena hanya Tuhan yang tahu. Masalahnya saudara bukan hidup sama Tuhan saja. Saudara hidup sama manusia lain yang juga tidak mempunyai kemampuan bisa melihat daleman saudara. Unless you tell them. Terkecuali saudara kasih tahu. Daleman saya warna merah jambu. Oh, ketahuan. Saudara paham? Artinya di dalam komunitas supaya saudara bisa saling, saudara harus belajar terbuka. Karena kalau saudara nggak terbuka kasih tahu, orang nggak akan tahu apa yang ada di dalam hati saudara, apa yang mereka bisa buat untuk saudara. Nah, akibat kejatuhan daripada manusia, nih, akibat kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu karena saat mereka jatuh dalam dosa, mereka makan yang dilarang oleh Tuhan, itu aneh banget. Tuhan memperbolehkan makan hampir semua. Cuman satu yang gak boleh, mereka fokusnya bukan yang semua, tapi mereka fokus yang satu, itu manusia memang keterlaluan. Misalnya ada 100 pohon, oke. Satu yang gak boleh, berarti yang boleh 90. Kenapa dia gak fokus yang 99? Dia fokus yang satu, kan kita seperti itu kan. Sudah ada yang lebih baik, yang bagus, kita yang mau yang satu yang gak boleh itu. Pada saat mereka makan, ayat ini bilang begini, terbukalah mata mereka berdua
Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, ayat berikutnya bilang, lalu mereka menyematkan ya daun pohon ara dan membuat cawat. Dengan kata lain, mereka coba menutupi, cover up something. Yang tadinya terbuka jadi tertutup. Kalau saudara baca ayat ini terus, ada 3 kesimpulan yang terjadi di situ. Pertama, mereka malu, mereka sembunyi, dan mereka saling menyalahkan. Malu, sembunyi, menyalahkan. Malu, sembunyi, menyalahkan. 3 hal ini sampai 2022 dilakukan oleh kita semua. If you do something wrong, you do something sin against God, saudara langsung malu, saudara sembunyi, dan you try to cover it up by yourself. Dengan kekuatan saudara, saudara tutup hal tersebut. Dan itu terjadi sampai sekarang. Jadi kenapa kita semua, mau pendeta juga begitu. Kita cenderung tertutup daripada terbuka. Atau menjadi munafik, karena tertutup itu biasanya jadi munafik. Dan saudara harus tahu bahwa saya pernah katakan, ya, ada satu benda yang paling muktahir, paling hebat, paling cepat mengubah manusia untuk jadi tertutup dan munafik. Namanya pintu gereja. Betul? Lagi berantem di parkiran suami istri. Sampai jam-jam kerabu, sampai sasaknya itu dari tinggi sampai loyo begini saudara. Karena sama suaminya ditoel-toel terus. Tapi begitu sampai di depan pintu gereja, saya jamin surga turun atas mereka berdua. And they change. Shalom Bapak Ibu. Shalom, kabar apa? Puji Tuhan, pada tadi baru pukul istri. Sekarang puji Tuhan, sangat cepat. Enggak, itu belum khotbah Bapak Ibu. Pintu gereja very quick to change people. Tapi change-nya itu because you hide something. Betul? Saudara, kata munafik atau hypocrite itu artinya orang bermain teater. Masalahnya kita bukan pemain teater Bapak Ibu. Iya kan? Karena hypocrite itu topeng yang mereka pakai untuk cover wajah sebenarnya supaya mereka sesuai dengan tema yang ada. Gereja, orang kudus, tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan tanda-tanda kejahatan. Kita mesti cover, kita pakai topeng. Dan kemudian asyir semua salaman yang datang para kudus-kudusnya Allah. Padahal tadi di parkiran lagi ancur-ancuran tuh Bapak Ibu. Oke. Kenapa kita mudah sekali tertutup daripada terbuka? Karena satu aja alasannya. Kita takut. Betul? Takut. Takut apa? Takut dinilai. Betul? Takut dijauhi orang. Takut kalau orang lihat yang sebenarnya. Saya malah dihindari Pak. Saya akan dijauhi. Nah itu pikiran-pikiran yang ada. Saya malah akan diomongin di luar sana. Dan akan masuk dunia dalam berita dan radio Republik Indonesia. Perhatikan baik Bapak Ibu. Keterbukaan kepada orang lain ada risiko. Setuju? Betul? Kalau kita terbuka, saudara dalam Komsel. Ya berharap semua sudah mulai giat dan aktif kembali dalam Komsel. Saudara terbuka dalam Komsel ada risiko. Setuju? Tapi saya mau kasih tahu, saudara tidak terbuka pun ada risiko. Benar gak sih? Saudara simpan sendiri, saudara jadi munafik, saudara tutup semua, saudara cover up, tetap ada risiko. Jadi dua-duanya ada risiko. Saudara terbuka ada risiko, saudara tertutup juga, saudara pendem, saudara gak mau kasih orang lain tahu. Karena mereka juga gak bisa lihat daleman saudara, ada risiko juga. Nah, ini yang kita harus pelajari bersama-sama. Bahwa keterbukaan membutuhkan trust. Membutuhkan rasa percaya. Setuju gak? Kita tidak mungkin bisa terbuka kalau kita tidak percaya. Kemarin saya sharing sama Pastor Anthony, bagus sekali. Kenapa manusia itu makan buah yang dilarang oleh Tuhan? Karena mulai dari mereka tidak percaya Tuhan sanggup
menjaga mereka, Tuhan sanggup memelihara mereka, bahwa Tuhan berdaulat atas mereka. Mereka tidak percaya, intinya cuma di situ. Karena mereka tidak percaya, mereka melakukan sesuatu supaya menggantikan apa yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Sehingga terjadilah trust yang hilang, ketidakpercayaan. Bukan pemberontakan. Pemberontakan muncul dari ketidakpercayaan. Setuju? Karena tidak percaya dengan pemerintah, demo. Nah, jadi kalau di sini kita lihat bahwa keterbukaan dimulai dari rasa percaya. Di komsel saya kita bahas. Gimana Pak supaya kita bisa mulai terbuka satu dengan lain, kita sharing, menceritakan kekurangan atau kelemahan dan teman-teman lain bisa membantu. Pertama membutuhkan rasa percaya. Rasa percaya itu dibangun dari hubungan. Setuju? Karena tidak mungkin tanpa hubungan saudara langsung percaya sama orang lain. Benar gak sih? Betul? Tanpa hubungan saudara gak bisa langsung bangun rasa percaya. Jadi keterbukaan muncul dari rasa percaya dibangun di dalam hubungan. Nah, problemnya untuk memulai sebuah hubungan harus punya keterbukaan. Jadi keterbukaan butuh rasa percaya dibangun di dalam hubungan dimulai dari Loh benar gak sih? Karena kalau saudara mulai sebuah hubungan, yakin banget saudara harus mulai dengan keterbukaan dulu. Contoh, saudara mau bangun hubungan dengan seseorang. Ya, dia akan tanya nama saudara, betul? Kalau kenalan kan, membangun sebuah hubungan kan dimulai dari perkenalan. Nggak mungkin kita nggak nanya namanya, pasti nanya namanya. Nama siapa? Benar gak? Kalau saudara ditanyain nama siapa, saudara harus terbuka. Kasih tahu nama saudara, benar gak sih? Nggak mungkin saudara bilang gini, nama siapa? Mohon maaf untuk kali ini saya tidak dapat menyebutkan nama saya buat Anda. Kan gak mungkin. Atau tanya, nama siapa? Gak mungkin. Bapak tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? Di sana. Sana tuh di mana? Kerja apa? Saudara mesti terbuka, betul? Jadi untuk membangun sebuah hubungan saudara mesti terbuka. Mau gak mau? Bener gak sih ini? Ditanyain nama, ada beberapa tradisi tanya umur itu nggak etis, ya. Tetapi ada beberapa tradisi tanya umur boleh lah, jangan tanya sudah berkeluarga atau enggak. Ya kalau di negara barat tanya umur itu nggak etis, butuh keterbukaan supaya bisa tahu dia umur berapa. Jadi kita tertutup karena kita pernah trauma, karena takut tadi. Mungkin di dalam masa yang lalu saudara pernah coba terbuka dan ternyata saudara jadi bulan-bulanan. Keterbukaan saudara disalahgunakan, di-abuse oleh orang lain. Sehingga saudara trauma dan saudara bertobat. Nah ini bertobatnya yang gak bagus. Bertobat, saya tidak akan lagi mau terbuka sama orang lain. Itu pertobatan yang jelek. Ya pertobatan yang salah. Saya kapok. Saya tidak akan lagi menceritakan tentang diri saya buat orang lain. Atau kepercayaan yang hilang. Sehingga saudara menjadi tertutup. Ya saudara menjadi orang yang sangat close. Gak mau cerita apa-apa. Kalaupun cerita itu sangat permukaan banget. Ya intinya cuma satu. Semua itu karena saudara dan saya takut dilukai kepercayaannya. Betul? Sehingga di komsel atau di komunitas ngomong lain boleh. Tapi jangan ngomong soal duit misalnya. Ngomong lain boleh tapi jangan ngomong soal keluarga. Sensi itu lu pencet tombol bahaya. Tapi kalau tombol itu gak dipencet gimana orang bisa bantu saudara kalau saudara tutup terus. Masuk akal gak sih? Kalau itu gak dipencet dan saudara gak cerita bahwa saya dalam keadaan begini. Ingat manusia membutuhkan manusia yang lain. Sehingga orang susah membantu saudara ketika saudara tertutup. Saudara gak mau cerita karena saudara punya pengalaman yang buruk. Nah ini saya ibaratkan orang yang kalau kelamaan tertutup, close, ya tertutup. Itu seperti pintu. Pintu kan bisa buka tutup kan?
itu seperti pintu yang enselnya sudah berkarat. Sehingga mau dibuka susah banget. Saudara pernah buka pintu yang enselnya udah berkarat? Yang berabad-abad tidak pernah dibuka. Gimana kira-kira? Gampang atau susah? Riverside, come on, please. Be interactive. Ya? Susah. Kalaupun ini saudara mesti extra effort, betul? Extra tenaga dan bunyinya nggak enak kalau buka pintu yang berkarat. Apalagi kalau buka jam 12 malam saudara bunyi begitu. Nah kalau saudara ketemu orang-orang yang sedang mau dibuka terus dia kasih keluar bunyi. Jangan-jangan dia udah terlalu lama tertutup karena enselnya berkarat. Dia susah untuk dibuka. Pintunya udah close down, sudah tutup begitu lama. Apa yang harus kita buat? Saya akan selesai, yaitu hanya satu. Ensel yang berkarat itu dikasih pelumas, dikasih minyak supaya dia bisa berfungsi kembali, betul? Dan ini perlu praktis, latihan. Latihan supaya ensel itu kembali berfungsi, supaya bisa terbuka ataupun tertutup kembali. Nah, ensel itu diberikan pelumas. Nah ini beberapa hal, 2 ayat saja yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu. Apa yang kita harus lakukan kalau saya sudah terlalu lama tertutup karena ada trauma. Ya, ada pengalaman buruk sehingga pintu saya gak pernah dibuka lagi, keterbukaan itu gak pernah terjadi. Sampai berkarat Pak. Yang pertama adalah Ibrani 12 ayat 3. Waktu saudara berlatih untuk terbuka dengan orang lain, keterbukaan tidak bisa dipaksa, setuju gak sih? Gak bisa dipaksa. GKM, para gembala komsel, don't you ever push your member to be open. Ayo Bapak Ibu bersaksi. Nama bersaksi masuk neraka. Minggu depan dijamin 100% pindah komsel atau pindah satelit atau pindah gereja. Gak mau, orang gak mau dipaksa. Nah apa yang kita harus lakukan? Kita melakukan latihan, praktis kecil. Langkah kecil. Di dalam praktis tersebut latihan saudara terbuka. Kata ini penting. Ingatlah selalu akan Dia. Siapa Dia? Kristus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Terhadap dirinya dari pihak bukan orang benar. Dari pihak orang apa? Berdosa. Nah ada tujuannya. Pak kenapa harus ingat Dia? Koma. Tujuannya apa? Supaya jangan kamu, kita semua menjadi lemah dan putus asa. Jadi pada saat saudara dan saya belajar terbuka dengan orang lain yang saudara sudah mulai nyaman, saudara mesti ingat Kristus. Ingat apanya? Bahwa Kristus saja sebagai Tuhan. Ini kalau saudara baca ayat ini baik-baik. Ini satu ayat yang sangat aneh. Tuhan yang sebenarnya sangat sempurna tidak bisa dikhianati. Kalau saudara mau mengkhianati Tuhan itu pekerjaan yang paling konyol. Karena sebelum saudara mau mengkhianati Dia, Dia sudah tahu saudara mau mengkhianati Dia. Betul? Tetapi Dia open, Dia membuka dirinya atas kehendaknya, Dia membuka dirinya supaya bisa dikhianati, supaya bisa dibantah, supaya bisa dilukai, dikecewakan, demi supaya Dia bisa menyelamatkan manusia. Makanya penulis Ibrani bilang, ingat Dia. Bahwa Dia sendiri aja Tuhan. Yang super, maha. Maha tahu. Sebelum saudara buat apa Dia udah tahu. Saudara gak bisa mengecewakan Tuhan. Karena kata kecewa itu selalu terjadi in the future, betul? Bagaimana saudara bisa mengecewakan seseorang yang maha tahu? Tapi Dia membuka dirinya. Supaya, itu bahasa Inggris bagus sekali. Vulnerable. Menjadi mudah di-attack. Mudah dilukai. Mudah dikecewakan. Ingat Dia supaya kita tidak lemah dan putus asa. Bukan ingat traumanya, tapi ingat Kristusnya. Halo, jemaat Riverside. Kayaknya khotbah ini kurang menarik buat saudara ya.
Karena sekali lagi prinsipnya adalah kalau saudara dan saya mau ditolong, mau didoakan, mau dibantu, you have to be open. Saudara harus terbuka. Kalau enggak orang enggak akan tahu masalah saudara, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa didoakan. Setuju? Kalau saudara tertutup dan saudara pendam sendiri enggak bisa. Karena komunitas seperti itu cara kerjanya. Jadi yang pertama adalah mengingat Kristus. Yang kedua, saya ambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Judulnya aja udah menjelaskan. Nasihat supaya bersatu terjadi di komunitas. Dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, dia mulainya dengan jadi. Karena dalam Kristus, ini kata yang paling baik sekali. Dalam Kristus. Ada apa? Nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, terjemahan lain bilang simpati. Karena itu apa? Karena dalam Kristus, ya kan? Paulus bilang karena dalam Kristus tadi, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, kata kamu di sini jamak. Bukan cuma satu orang, tetapi dia berbicara mengenai banyak orang, community. Sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri yang tadi orang tinggal di neraka dan surga. Ya kan? Atau puji-pujian yang sia-sia. Ternyata ada puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Dan ayat kelima diulang kembali. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa bersama? Dalam komunitas. Dalam community. Menaruh pikiran dan perasaan. Nah dia ulang lagi. Dalam Yesus. Kalau yang pertama tadi. Ingatlah akan Kristus selalu. Supaya kita bisa berlatih untuk terbuka dengan orang lain. Karena dia sendiri Tuhan. Dia maha. Dia membuka dirinya untuk bisa di-attack. Dikecewakan, dikhianati. Kita harus ingat bahwa dia sendiri seperti itu supaya kita jangan jadi lemah dan putus asa. Yang kedua, saudara melakukan semua praktek dan latihan kecil terbuka itu di dalam Kristus. Kenapa? Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan. Kapan saudara butuh penghiburan? Halo Bapak Ibu, Riverside, come on. Kapan saudara butuh penghiburan? Orang tidak akan membutuh penghiburan ketika lagi duitnya banyak. Setuju? Orang tidak akan butuh penghiburan kalau lagi makan enak. Setuju? Bahkan yang makan enak harus hibur yang tidak makan enak. Orang gak akan butuh penghiburan kalau lagi happy. Tapi orang akan butuh penghiburan ketika lagi down. Lagi terpuruk, lagi kehilangan rasa percaya. Lagi galau, dia butuh penghiburan. Makanya harus dilakukan di dalam Kristus. Karena ada penghiburan di sana. Ada kasih mesra. Terjemahan yang bilang affection. Dan ada sympathy. Jadi itu hal-hal yang saudara bisa dapat. Ketika saudara mempraktekkan semuanya di dalam komunitas tersebut. Di dalam Kristus. Yang paling penting saudara lakukan di dalam Kristus. Artinya bukan dengan kemampuan saudara dan saya. Halo? Riverside? Ada amin? Bukan dengan kemampuan sendiri. Tetapi di dalam kemampuannya. Karena ada apa Pak? Ada nasihat. Ada penghiburan kalau kita dilukai. Ada penghiburan. Ada kemampuan yang baru. Ya, ada persekutuan, ada kasih mesra di dalam Kristus. Nah pertanyaan menutup firman Tuhan ini. Apakah setelah kita terbuka di sebuah komunitas di dalam Kristus, maka kita akan terbebas dari pengkhianatan, dilukai, dikecewakan? Bisa? Jawabannya 100% tidak. Loh kok saudara gak setuju sama saya? Halo? Tidak atau ya? Apakah setelah saudara terbuka di dalam komunitas dalam Kristus nih. Apakah akan terbebas dari dikecewakan, diceritakan kembali cerita saudara di luar? Enggak. Makanya di Riverside tagline kita jelas.
This is the place buat orang yang tidak sempurna. Amin. Ini tempat buat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau saudara punya ekspektasi, your expectation is too high, please manage your expectation, turunin dikit dan punya pikiran bahwa di dalam Kristus, mengingat dia selalu, tetap masih bisa dilukai. Setuju? Tetap kesaksian saudara bisa diceritakan. Kalau gitu Pak jangan cerita. Bentar dulu. Terbuka ada resiko, tidak terbuka juga ada resiko. Tetapi kalau saudara mau hidup dalam sebuah komunitas, my advice, saudara lakukan keterbukaan itu dengan mengingat Kristus dan lakukan di dalam Kristus. Bukan dengan kemampuan saudara, tetapi dengan kemampuan yang Kristus berikan buat saudara. Karena ini komunitas bagi orang tidak sempurna, komunitas kita ini. Maka di dalam komunitas yang tidak sempurna ini, kita disempurnakan di dalam kasih karunia-Nya dan kebenarannya yang memerdekakan. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.